Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiani, nomor BP 19 10 11 52610534. Di sini saya akan resum mata kuliah APSI tentang definisi sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Informasi juga dapat dipahami dengan sebagai proses input yang terorganisasi memiliki arti dan bangunan bagi orang yang menerimanya. Sedangkan sistem informasi adalah yang terorganisasi untuk mengumpulkan dan memasukkan data, memproses data, menyimpan, mengelola, mengontrol, dan melaporkannya sehingga dapat mendukung perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan. Proyek menurut PMBOK adalah upaya temporer untuk menghasilkan produk jasa atau hasil yang tertentu atau unik, sehingga mendefinisikan merupakan sebuah usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk hasil yang unik. Seperti sementara berarti seperti setiap proyek memiliki tanggal mulai dan selesai tertentu. Unik seperti produk dan jasa yang dihasilkan adalah berbeda dari produk atau jenis lainnya. Tujuan manajemen proyek yaitu efisiensi baik biaya, sumber daya maupun waktu, meningkatkan kualitas, kontrol terhadap proyek lebih baik, menekan resiko, koordinasi internal lebih baik, meningkatkan semangat tanggung jawab, loyalitas tim terhadap proyek. Perangkat lunak sistem adalah suatu jenis perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak diaplikasikan dalam melakukan tugasnya. Perangkat lunak waktu. Perangkat lunak waktu yang memonitoring, menganalisis secara nyata. Perangkat lunak bisnis yaitu pengolahan informasinya berbasis bisnis, akuntansi penjualan, dan pembayaran. Perangkat lunak berbasis web itu merupakan perangkat lunak yang diakses dengan menggunakan browser. Perangkat lunak rekayasa itu adalah perangkat yang mengimplementasikan algoritma yang terkait dengan keilmuan ataupun perangkat lunak yang membantu keilmuannya. Dan rekayasa perangkat lunak adalah pembangunan menggunakan prinsip atau konsep rekayasa dengan tujuan menghasilkan perangkat lunak yang bernilai ekonomis, yang dipercaya dan bekerja secara efisien menggunakan mesin. Kriterianya yaitu maintainability, dependability, dan ROS, efficient usability. Model yang pradigam untuk pengembangan perangkat lunak adalah pendekatan air terjun, pengembangan, evaluasi, transformasi formal, perakitan. Pertemuan tiga pembatas dalam melakukan suatu proyek yaitu menentukan tepat waktu, tepat anggaran, tepat spesifik. 4 yang berkaitan dengan MPLL yaitu adalah 4P, yaitu personal, proses, produk, dan proyek. 5 kriteria personil dalam pengembangan perangkat lunak yaitu manajemen senior, manajemen proyek, praktis, user, dan klien. Tahapan perancangannya yang pertama, kita menentukan tujuan utama, memberikan panduan pelaksanaan. Personal yang terlibat yaitu manajemen proyek. Output penting yang mencakup yaitu yang pertama rancangan proyek, kontrak tim, pernyataan ruang lingkup, work breakdown struktur, jadwal proyek dalam bentuk Gantt chart, dan semua dependensi dan resource sudah dimasukkan daftar risiko yang sudah diprioritaskan. Yang pertemuan keempat tentang proses grup project. Proses grup project ini inisial proyek adalah tahapan awal suatu proyek dimulai dalam artian memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi atau piagam proyek yang bertujuan untuk menentukan tujuan proyek secara rinci, mengidentifikasi faktor-faktor penentu dalam pelaksanaan proyek, menentukan jadwal kebutuhan sumber daya proyek secara garis besar,
dan melakukan mekanisme inisial proyek, yaitu dengan adanya pemilik proyek, manajemen, dan tim proyek. Perancangan planningnya yaitu ruang lingkup proyek, waktu pengerjaan, rancangan anggaran biayanya, kualitas proyeknya, sumber daya proyek, manajemen risiko, dan perancangan komunikasi pengandaan agen integrasi, serta pembakuan jabatan. Prinsip perancangan proyek adalah bagian dari manajemen proyek yang berhubungan dengan pembagian, penglokasian, dan penjadwalan pekerjaan dalam lingkungan proyek. Manajemen proyek harus fokus center berisi minimal sebagai otoritas proyek, penunjangan manajemen proyek, stakeholder utama, tujuan, dan prioritas. Pernyataan cakupan, kebutuhan produk, asumsi proyek, batas-batas proyek, risiko proyek, daftar deliverable atau produk, administrasi biaya, administrasi jadwal, kontrol perubahan integrasi, kriteria keberhasilan. Dan pertemuan ke-6 tentang Project Quality Management dan Cost Management. Trailing Project yaitu memiliki kualitas proyek bisa dilihat dari lamanya desain. Dengan lamanya pemakaian dapat mempengaruhi biaya proyek, baik apabila time desain juga pendek sedangkan tim us lebih panjang. 3 faktor pembatas dalam lingkungan manajemen itu yaitu scope, time, dan cost. Project Cost Management adalah sebuah metode yang menggunakan teknologi untuk mengukur biaya dan produktif melalui siklus hidup penuh proyek tingkat perusahaan. Project Cost merupakan manajemen yang meliputi beberapa fungsi khusus manajemen proyek yang mencakup kontrol pekerjaan, memperkirakan pengumpulan data lapangan, penjadwalan, akuntansi, dan desain. Pengertian cost dan project cost adalah cost atau biaya adalah sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik atau untuk mendapat suatu sebagian gantinya. Biaya pada umumnya diukur dalam satu keuangan seperti dolar, rupiah, dan lain-lain. Sedangkan project cost manajemen atau manajemen biaya proyek adalah proses yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan budget yang disepakati. Ada beberapa tahap dalam biaya manajemen proyek, yaitu perencanaan sumber daya, cost estimating, cost budgeting, dan kontrol. Kontrol adalah suatu proses pengendalian biaya termasuk dalam monitoring kinerja pembiayaan, meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat dan termasuk dalam bisnis biaya direvisi, memberikan informasi pada stakeholders bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula. Yang terdapat dalam cost holder itu pengendalian biaya yang dapat kita proses dalam monitoring kinerja, meyakinkan, dan event. Istilah-istilah dalam event yaitu plan value, actual cost, schedule variant. Pertemuan ke-7 tentang human resource stakeholder management. Mengelola sumber daya manusia adalah merupakan salah satu faktor paling penting dalam keberhasilan suatu proyek. Jika Anda memiliki tim yang bagus, Anda memiliki proyek yang sukses. Bidang pengetahuan ini berkaitan dengan mendapatkan tim yang tepat, memastikan kepuasan SDM, dan melancarkan kinerja. Kegiatan yang mengolah sumber daya manusia adalah plan HR Management, menunjukkan mendapatkan personal tim, membentuk project team, mengelola, dan project team. Stakeholder proyek adalah pihak-pihak baik secara individu, kelompok, maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh keputusan aktivitas dan hasil dari suatu proyek. Dalam stakeholder manajemen berdasarkan PMBOK itu minimal 5 tahun edition. Stakeholder harus didefinisikan dalam proyek dimulai. Kegagalan dalam mengolah stakeholder dapat menyebabkan dampaknya yang jelek terhadap kinerja proyek seperti keterlambatan akibat lamanya keputusan diambil, meningkatkan biaya akibat hambatan stakeholder terhadap formal langkah untuk mengatasi resiko proyek, tingginya konflik yang tidak teratasi. Dampak negatif lainnya seperti perhentian proyek terhadap 4 proses dalam stakeholder manajemen, yaitu identifikasi stakeholder, perancangan pengolahan,
3. Pengolahan keterlibatan, pengendalian keterlibatan. Orang yang terlibat dalam dipengaruhi oleh aktivitas proyek stakeholder itu termasuk sponsor proyek, manajemen proyek, tim proyek, staf pendukung, pelanggan, pengguna, dan pemasok. Analisis stakeholder merupakan salah satu atau teknik dalam menghasilkan daftar stakeholder yang berguna untuk mengembangkan rancangan pengolahan stakeholder proyek. Langkah-langkah dalam melakukan analisa yaitu identifikasi semua stakeholder, analisis dampaknya dan dukungan potensinya, menilai bagaimana stakeholder utama. Analisis yang terdapat model klasifikasinya itu yaitu power, influence, dan solid model. Orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan harian pengolahan proyek untuk kepentingan proyek yaitu keahlian seorang manajemen proyek, keahlian personal, keahlian teknis, keahlian manajemen, dan keahlian mekanis situasi. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.